البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك fiikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, dua hadis yang dibaca pada pertemuan yang sebelumnya disetorkan terlebih dahulu yang hafal dua-duanya, yang hafal cuma satu disetorkan setelahnya nanti. Barakallahu fiik, tafadhalu. La ilaha illallah Rabbus samawati Na'am ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya, hadis yang selanjutnya, bab yang baru, disimak baik-baik. Bab tahrimil ghibah wal amri bihifdzil lisan. Yaitu haramnya ghibah alias ngerumpi. Ghibah itu ngerumpi, membicarakan aib orang lain. Dan perintah untuk menjaga lisan. Jangan sampai lisan itu berucap dengan ucapan yang dia tidak pikirkan terlebih dahulu. Ucapan yang kotor, ucapan yang mengandung permusuhan atau yang semisalnya. Apalagi ucapan-ucapan yang berbau hewan, hindari. Itu semuanya barakallahu fiik adalah perkara yang dilarang dalam syariat. Adapun ghibah, ngerumpi, dipermisalkan bagaikan orang yang makan bangkai saudaranya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian apa ayat berikutnya itu? Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan faqaritumu. Dalam surat Al-Hujurat itu ya. Artinya barakallahu fiik, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan apa? Prasangka atau dugaan. Maksudnya prasangka atau dugaan di sini adalah suudzon, berburuk sangka. Karena dzan, sangkaan atau dugaan terbagi menjadi dua, husnudzon sama suudzon. Husnudzon, berbaik sangka, itu perkara yang baik. Apalagi husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita diuji dengan ekonomi yang susah, terkadang kita diuji dengan kesedihan. Pastikan di balik ujian tersebut ada hikmahnya, ada kebaikannya. Itu berarti apa? Husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Adapun suudzon, berburuk sangka, itu pastikan dikondisikan terlebih dahulu, dihindari. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dzan, sangka atau dugaan itu adalah dosa. Orang menduga, menyangka, mengira-ngira, akhirnya apa? Menyimpulkan suatu hukum.
ternyata berseberangan dengan apa yang dia prediksikan. Kan keliru. Nah, dipastikan terlebih dahulu. Karena dzan itu ada dua kemungkinan. Imma su'udzan, imma husnudzan. Imma berbaik sangka atau berburuk sangka. Seperti itu. Kemudian apa ayat berikutnya tadi? Jangan kalian saling tajassus, saling apa? Mencari-cari, mengintai saudaranya. Mengintai dalam apa? Dalam perbuatan buruk, perbuatan jelek loh ya. Misalkan dia ingin mencelakakan saudaranya, ingin menjatuhkan martabatnya, dia intai, dia korek-korek terus kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia cari-cari terus aibnya. Dalam kondisi dia lupa dengan aib yang ada pada dirinya. Kemudian berikutnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kalian menghibai sebagian yang lainnya. Ghibah, apa itu ghibah? Disebutkan dalam hadis yang sahih, diperhatikan ya. Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atadruna mal ghibah?" Hadis Abi Hurairah riwayat Muslim. "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Segenap para sahabat mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian setelah itu barakallahu fi, perhatikan ini. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan apa itu ghibah. Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Dzikruka akhaka bima yakrah, dihafalkan ini. Kalau tak tanya gagal paham berarti enggak perhatian antum. Paham ya? Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia enggak sukai. Itu namanya ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Bahasa Arabnya. Jadi definisi kalau antum mampu pakai bahasa Arab, baru terjemahkan. Definisi ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia tidak menyukainya. Dia benci terhadap perkara tersebut. Itu namanya ghibah. Pastikan tercatat ini. Kalau nanti tanya kok enggak paham, tanya kok enggak tahu, berarti gagal paham. Jadi faedah itu kalau enggak paham atau sulit menghafal, catat. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Apa saja yang tulis pasti akan menetap dan melekat, dan apa saja yang tidak tulis pasti akan lari. Ingat-ingat ya hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian segenap para sahabat mengatakan qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia tidak menyukainya. Jadi kalau disebutkan dia enggak suka itu loh. Si fulan itu kalau jualan mahal harganya, si fulan itu kalau jualan biasanya menipu, atau intinya apa? Menjelek-jelekkan tentang cacat dan kekurangan saudaranya. Kemudian akhirnya ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fihi ma'akul?" Bagaimana Rasulullah kalau ternyata realitanya seperti itu? Jadi dia ngejek-ngejek si fulan kada wa kada, si fulan kada wa kada. Ternyata apa? Orang ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau keadaan orang tadi yang aku bicarakan itu seperti yang aku ucapkan?" Apa kata Rasulullah SAW? "In kana fihi matakul faqad tabtah." Kalau seandainya ada pada orang tersebut seperti apa yang kamu katakan, berarti kamu telah menggibainya. Wa in kana laisa fihi ma taqul, tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan, faqad bahatta, sungguh kau telah berdusta. Faham? Jadi orang ketika membicarakan orang lain itu ada dua kemungkinan. Membicarakan kejelekan orang lain ada dua kemungkinan, imma dia menggibahi atau bohong. Kalau ada pada orang lain tersebut realita apa yang dia sampaikan, si fulan kalau jualan mahal, si fulan kalau jualan merengut wajahnya, enggak pernah senyum, itu kan kalau kedengaran si fulan marah, si fulan itu, ya kan? Begitu kan marah kan? Ternyata realitanya seperti itu. Kalau jualan mahal memang dan enggak pernah senyum dia. Paham ya? Raut mukanya ngeri gitu, seram, sangar gitu. Nah, ternyata sesuai dengan realita. Kalau sesuai dengan realita, dia bicarakan namanya ghibah. Membicarakan apa? Keadaan saudaranya di perkara yang kalau saudaranya mendengar dia marah gitu loh. Ternyata apa? Bohong. Orangnya ramah tamah, jualannya pun murah, diskon pun 80%. Paham ya? Nah, enggak seperti yang dibicarakan, berarti bohong orangnya. Mafhum? Ada dua kemungkinan ya.
Makanya para sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fihi ma aqul?" Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Kalau ternyata orang tersebut ada pada orang tersebut apa yang aku katakan benar-benar ada gitu. Apa kata Rasulullah SAW? In kana fihi ma taqul faqad ikhtabtah. Kalau seandainya ada pada orang tersebut apa yang telah kamu ucapkan tadi, yang kamu bicarakan tadi, berarti kamu telah menghibainya. Wa in kana laisa fihi ma taqul, perhatikan ini, kalau seandainya tidak ada pada orang tersebut seperti apa yang kamu ucapkan, maksudnya dia hanya ingin menjatuhkan martabatnya dan semisalnya, faqad bahattah, berarti kamu bohong. Mafhum? Terus bagaimana yang selamat? Hindari, waspada terhadap ghibah ini. Seringnya yang terjatuh walaupun tidak menutup kemungkinan. Perhatikan ya, seringnya yang terjatuh dalam perkara ghibah walaupun tidak menutup kemungkinan adalah para wanita. Seringnya ibu-ibu ya kan, lagi kumpulan, arisan ya kan, lagi acara apa, barakallahu fik, acara ulang tahunan atau ada acara-acara, biasanya mereka barakallahu fik bahannya itu bicarakan fulanah bintu fulanah itu kalau belanja kata wa kata, fulanah itu enggak pernah senyum, fulanah itu kalau lewat enggak pernah salam. Nah, ini seringnya terjadi seperti itu. Karena perempuan tuh kurang akal, kurang agama. Kurang akal dalam hal apa? Kurang akal, sudah kita lewati pembahasannya. Kurang akal biasanya tidak terima dengan keputusan pemberian suami walaupun apa? Suami sudah berjuang berusaha semaksimal mungkin. Padahal dia sudah bekerja mencari ma'isyah untuk apa? Menghidupi istri dan anaknya. Tapi istrinya nggak terima. Kurang agama, perempuan banyak liburnya, kadang nifas, kadang haid, sehingga terpotong apa? Salatnya, puasanya. Mafhum? Kemudian biasanya dua orang perempuan saja. Ibu-ibu biasanya itu dua orang aja sudah bisa apa? Bisa mengerumpi kemana-mana. Biasanya apa yang dilakukan mereka? Nyari tumo. Atau tahu nyari tumo itu? Nyari kutu rambut itu dua orang dah. Ini ada mainnya. Satunya ngobrol 10 anak itu ya, kalau belanja tuh boros luar biasa. Sekali belanja 100.000. Yang satunya bilang, "Iya ya." Nah, maksudnya apa? Maksudnya biasanya seperti itu terjadi. Ini realita yang kita perlu membendung. Pastikan, upayakan kita bisa menasihati orang tua kita, ibu kita atau mungkin saudari kita agar tidak terjatuh dalam para ghibah. Bisa nggak terjadi pada laki? Bisa juga. Cuma seringnya perempuan, seringnya. Karena perempuan itu kan kadang banyak ngumpul kan mereka di antara mereka, terkhususkan orang awam, ada kumpulan ini, kumpulan itu, sehingga apa? Disitulah bahan mereka ngerumpi biasanya. Ternyata bahayanya luar biasa. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lama akhihi maitan fakaritumu? Apakah kamu ingin, senang, suka memakan bangkai saudaramu yang kamu pun juga enggak suka dan enggak senang? Jadi orang ketika membicarakan aib, cacat orang lain dalam artian enggak diperlukan, karena nanti ada bab tersendiri yang diperbolehkan nanti. Paham ya? Itu berarti dipermisalkan bagaikan antum dan kita makan bangkai saudaranya. Mafhum? Contohnya bagaimana diperbolehkan dalam syariat? Dalam bab syahadah. Dalam bab persaksian diperbolehkan. Contohnya, barakallahu fik, ada pencuri, maling. Malingnya lari. Kemudian posisinya yang menyaksikan ini kan ditahan oleh polisi. Diperintahkan menyebutkan ciri-cirinya bagaimana? Wah, langsung dia menyebutkan ciri, matanya picak, kemudian pincang kakinya, kepalanya botak. Misalkan. Itu kan sesuatu yang jelek pada seorang. Paham ya? Ini kalau dalam perkara biasa nggak boleh disebutkan, ngajak itu namanya. Tapi dalam bab syahadah diperbolehkan. Paham? Karena polisi butuh data, ciri-cirinya bagaimana? Jangan salah tangkap. Mafhum? Setelah itu dapat ciri-cirinya, kepalanya picak sebelah, kemudian kepalanya botak, kakinya pincang. Pas seperti yang disabarkan, ketangkaplah pencurinya oleh polisi tadi. Jadi pahami? Tapi selain dalam bab itu dikondisikan, jangan bermudah-mudahan menghibai saudaranya. Mafhum? Yang kedua, dalam bab jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil enggak ada ghibah di situ. Selama yang antum bicarakan apa? Kritikan agamanya, kritikan pemikirannya, kritikan ideologinya, jangan kritikan fisiknya. Jamaah tabligh itu kurang ajar. Kepalanya gini, kakinya kayak gini, ya itu enggak boleh. Itu berarti dia menjarahnya apa? Fisik itu jangan. Pemikirannya saja. Jamaah tabligh itu mereka mengedepankan dakwah tanpa dalil, ilmu enggak bermodal ilmu langsung berdakwah, itu enggak masalah, itu bukan ghibah.
Mafhum, bahkan para ulama mengatakan apa? Membicarakan kesesatan ahlul bid'ah wad dhalal, membicarakan kesesatan orang-orang sesat atau kelompok sesat termasuk min afdhalil jihad. Termasuk jihad yang mana afdal. Karena dengan penjelasan itu orang tahu mana kelompok sesat, mana yang tidak sesat. Mana yang kelompok yang perlu kita ikutin yang berdasarkan standar Al-Sunnah dan mana kelompok yang sempalan itu. Dengan adanya apa? Jar wa ta'dil tadi. Tapi hukum global perhatikan baik-baik. Ghibah adalah haram. Ghibah adalah apa? Haram. Dan juga kita senantiasa upayakan menjaga lisan. Karena lisan ini lunak memang. Lisan ini lunak, bisa dikatakan enggak ada tulangnya itu kan. Tapi sekali ngomong kalau dia tidak pada tempatnya berbahaya sekali. Nah, sebagaimana hadis yang jangan lewati. Hadisnya siapa itu yang panjang itu? Mu'adz bin Jabal atau bukan itu? Sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Hadisnya Mu'adz bin Jabal, ma'ruf. Disebutkan di situ bahwasanya lisan ini ternyata yang bikin apa? Seseorang masuk ke neraka atau masuk ke surga. Sebabnya karena lisan. Pastikan kita bisa menjaga lisan, diucapkan, diletakkan pada tempatnya. Bisa dipahami ya? Kita baca hadisnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah ayyul islami afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muttafaqun alaih. Ana artikan simak baik-baik. Barakallahu fiik. Dari hadis Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Musa Al-Asy'ari antum? Ayo, Abu Musa Al-Asy'ari siapa namanya? Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Dihafalkan ya, Abdullah bin Qais. Beliau dikasih karunia berupa apa? Artinya suara yang indah. Suara yang indah ketika baca Al-Qur'an, mizmar min mazamir Ali Dawud. Paham ya? Abu Musa Al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Naam. Sahabat yang mulia. Beliau berkata, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Islam yang bagaimana yang paling afdal itu?" Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini Islam tapi kembali ke orangnya. Jadi orang muslim yang kayak apa gitu loh. Yang dikatakan paling afdal, perhatikan, karena dalam riwayat yang lain itu al-muslimu lafaznya gitu. Nah, di sini man salima artinya sama. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Jadi pahami? Jadi kalau kaum muslimin selamat dari gangguan tangannya, tangan orang tadi dan lisan orang tadi, mungkin dari cacian, makiannya atau gangguan tangannya, kezalimannya, berarti orang tersebut dikatakan apa? Islamnya bagus. Orang yang apa? Yang tidak mengganggu orang lain tadi. Dalam riwayat yang lain, antum sering dengar itu ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Perhatikan ini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah orang muslim yang bagaimana? Orang muslim yang kaum muslimin merasa aman dan selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Mafhum? Gangguan lisan ya cacian, makian, ya kan? Karena hukum asal mencaci maki orang muslim itu kefasikan. Ya kan? Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Mafhum? Ini hukum asal seperti itu. Sehingga pastikan kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak apa? Menyakiti saudara kita kaum muslimin, baik dengan lisan kita ataupun dengan tangan kita. Mungkin bunuh, nyakiti, mendolimi, jangan. Mafhum? Naam. Hadisnya muttafaqun alaih. Terus mana syahidnya di sini? Kok diharapkan ghibah? Termasuk mengganggu kaum muslimin, mengganggu saudaranya adalah apa? Membicarakan aib, cacat, kekurangan saudaranya. Dengan apa bicarakannya? Dengan lisan, itu maksudnya min lisani. Mafhum? Nah, sehingga sisi pendalilannya dari lafaz min lisani, dari lisannya. Wa yadih, akhirnya mengerumpi, bicarakan kekurangan saudaranya atau aib saudaranya, ujung-ujungnya apa? Karena salah paham, main pukul, keluarlah di situ tangan main juga. Mendolimi saudaranya. Mafhum? Yang berikutnya kita berdua aja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, isma' baik, innal 'abda
la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma sallim sallim. Muttafaqun alaih. Kita lihat ini. Ngeri ancamannya barakallahu fiik. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, disimak ya. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, dia berbicara dengan suatu kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak berpikir terlebih dahulu. Ngartikannya gitu. Ma yatabayyanu fiha itu maksudnya la yufakkir fiha, dia enggak berpikir dulu. Ngomongnya ngawur gitu. Tapi enggak berpikir terlebih dahulu. Yazillu biha, yang bisa menggelincirkan, atau mencampakkan dia dengan ucapan tersebut ilan nar, kepada api neraka. Yazillu itu menggelincirkan, mencampakkan, melemparkan, artinya sama semua. Dengan sebab apa? Ucapan tadi ke neraka. Yang mana neraka tersebut ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Jaraknya lihat ini. Tercampakkan, terplesetkan sampai ke neraka yang apa? Yang lebih jauh daripada apa? Jarak antara barat dan timur. Bisa dipahami? Jadi ngeri sekali. Bisa membuat orang tercampakkan, terlemparkan ke dalam neraka. Sebabnya apa? Satu kalimat yang dia ucapkan tanpa berpikir terlebih dahulu. Misalkan ucapan kekufuran, ucapan kefasikan, ucapan kebid'ahan. Mafhum? Antum lihat ya? Ketika orang-orang waktu itu dalam kisah yang sahihah, sebagian sahabat ketika pulang dari perang apa itu? Perang Tabuk. Ingat kasusnya, kejadiannya? Mereka cuma canda sendagura mereka. Mereka mengatakan para sahabat itu mereka tidaklah ketika bertemu musuh melainkan hanya apa? Penakut mereka. Orang yang paling takut. Dan mereka itu lebih peduli perutnya katanya, ngejek. Tapi cuma canda sendagura. Jadi mengejek-ejek para sahabat yang lain itu loh ya. Tidaklah Rasulullah dan para sahabat yang itu mereka kalau ketemu dengan musuh paling takut mereka, dan mereka lebih peduli dengan perutnya. Akhirnya apa barakallahu fiik, perhatikan, karena canda sendagura dengan ucapan tadi kelihatan ucapan sepele, canda sendagura main-main, langsung apa? Mendapatkan vonis apa? Kafir, bayangkan itu. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ini jawaban di awal mulanya mereka mengatakan apa? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami cuma main-main dan bercanda. Lihat. Main-main dan bercanda tapi enggak ngelihat gitu loh. Ngomongnya ngawur gitu loh. Para sahabat mereka penakut, para sahabat mereka lebih peduli perutnya, bayangkan itu. Ngejek kan? Tapi canda katanya. Canda dan juga apa? Bermain-main, langsung dapat vonis tadi itu. Apakah dengan nama Allah dan ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok, mengejek? La ta'tadiru. Jangan minta maaf lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian dah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Bayangkan itu. Sebabnya apa? Canda, bermain-main. Pastikan jangan sampai kita bercanda atau bermain-main ternyata apa? Mengeluarkan ucapan yang bisa menghantarkan ke dalam kekufuran wal iyad billah. Paham ya? Nah, karena yang namanya canda, permainan itu kadang orang kan pengennya biar temannya tertawa, ya enggak? Akhirnya bikin dongeng-dongeng, kisah-kisah yang palsu, yang bohong, orang tertawa semuanya. Itu bahaya. Berpikir dulu, kisah yang Anda sampaikan benar enggak? Kisah yang kami sampaikan ini ada asal usulnya enggak? Jangan cuma bikin dongeng, bikin kisah yang bikin orang tertawa. Biasanya orang-orang sufi, ya kan? Kalau Anda lihat ceramah-ceramah mereka, kalau ente di dunia ini sudah sangat tegas kayak gini, nanti kalau dikubur ketemu dengan malaikat mungkar nakir, takut dia. Canda nggak seperti itu? Canda, malah ngejek malaikat mungkar nakir, takut katanya. Allah musta'an, hati-hati ucapan seperti itu walaupun canda, guyon, bahaya. Berarti kan malah nuduh kan, tahu perkara gaib seakan-akan dia. Itu biasanya orang sufi, orang yang apa barakallahu fiik, ceramahnya bikin dongeng-dongeng ya. Bikin kisah-kisah yang palsu. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Ini yang kita ambil dua hadis disetorkan pada pertemuan yang telah lalu. Nah, pada pertemuan yang akan datang, barakallahu fiik. Naam, yang hafal dua alhamdulillah, yang hafal cuma satu tidak masalah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.